Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Ilham Hasan. Saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membuat video pembelajaran terkait empati, di mana video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi konseling. Nah, langsung saja ke bagian A, pengertian empati. Nah, empati adalah kesadaran mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain atau adanya suatu kelompok. Nah, dengan rasa empati ini akan lahir getaran hati dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini serupa Hal ini serupa dengan yang dikatakan Taufik, merupakan seorang tokoh yang mengatakan bahwa empati ini merupakan suatu aktivitas untuk memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang yang bersangkutan terhadap kondisi yang sedang dialami orang lain, tanpa adanya eh, yang bersangkutan itu kehilangan kontrol dirinya. Nah, oleh karena itu, empati ini merupakan realisasi dalam menunjukkan rasa kepedulian terhadap orang lain melalui gerakan ataupun tindakan tanpa harus terlibat secara nyata. Jadi, empati ini berasal dari hati nurani seseorang. Nah, di mana hati ini berasal dari seseorang tidak dilakukan tanpa menghilangkan kontrol dirinya, tanpa perlu orang lain itu merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh orang lain. Nah, mungkin teman-teman sudah mengetahui apa itu empati. Jadi selanjutnya kita eh, lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu karakteristik empati. Nah, menurut para ahli, nah di sini karakteristik empati ini ada tiga. Yang pertama itu mampu menerima sudut pandang orang lain. Nah, di mana individu itu mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Nah, dengan perkembangan aspek kognitif seseorang, kemampuan untuk menerima sudut pandang orang lain ini dapat memberikan pemahaman terhadap perasaan orang lain. Selanjutnya, memiliki kepekaan terhadap perasaan orang lain. Nah, di mana individu ini mampu mengidentifikasi perasaan-perasaan orang lain dan peka terhadap hadirnya emosi dalam diri orang lain melalui pesan verbal yang ditampilkan. Selanjutnya, mampu mendengarkan orang lain. Nah, di mana di sini keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang konselor itu mampu mendengarkan orang lain. Nah, di mana mendengarkan ini merupakan sebuah keterampilan yang perlu dimiliki untuk mengasah kemampuan empati. Jadi, kemampuan untuk mendengarkan orang lain ini merupakan keterkaitan yang sangat erat dengan empati. Sikap mau mendengar, memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap perasaan orang lain, dan mampu membangkitkan penerimaan terhadap perbedaan yang terjadi. Nah, itu merupakan karakteristik dari empati. Nah, selanjutnya esensi empati. Nah, pada dasarnya setiap anak itu memiliki kepekaan empati dalam dirinya, tergantung bagaimana cara anak itu dan juga bagaimana orang tuanya mengasah kemampuan anak tersebut. Oleh karena itu, orang tua ataupun guru sebagai seorang pendidik dalam suatu sekolah atau terhadap individu itu disarankan untuk menanamkan sikap empati ini kepada anak sejak dini. Jadi, sebelum kita bisa menenangkan sebagai seorang pendidik kepada siswa kita, kita terlebih dahulu sebagai guru ataupun apalagi guru BK itu harus memiliki sifat sikap empati. Nah, sedangkan menurut Charles Rogers, empati itu berperan penting dalam pembelajaran. Jadi kita sendiri empati ini memiliki hal yang sangat positif untuk bagaimana keberlangsungan pembelajaran. Empati ini terbukti menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar dalam konteks sebagai calon konselor dan dapat menjadi pengajar yang efektif. Seseorang perlu memiliki kemampuan ini. Seseorang pengajar itu memerlukan empati untuk memahami kondisi muridnya untuk dapat
membantunya belajar dan memperoleh pengetahuan pelajaran yang tidak memahami perasaan-perasaan. Jadi adanya perasaan-perasaan, pikiran-pikiran, motif-motif dan orientasi tidak kalah muridnya akan sulit untuk memahami dan memfasilitasi kegiatan belajar berikutnya. Jadi esensi empati ini sangat penting bagi seorang guru BK. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi empati. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama itu kebutuhan kedua jenis kelamin, tiga derajat kematangan psikis, empat sosialisasi. Nah, di mana pada kebutuhan ini individu yang mempunyai kebutuhan afiliasi yang tinggi akan mempunyai tingkat empati dan nilai proporsional yang rendah, proposil yang rendah. Sedangkan individu yang memiliki kebutuhan afiliasi yang rendah akan mempunyai tingkat empati yang tinggi. Terus yang kedua itu jenis kelamin. Nah, di mana perempuan mempunyai tingkat empati yang lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, ini sudah terbukti. Mungkin teman-teman juga rasakan bagaimana kepekaan dari seorang perempuan, bagaimana perempuan bisa memahami seseorang. Nah, ini merupakan hal yang sifat bawaan dari jenis kelamin. Nah, persepsi didasarkan pada kepercayaan bahwa perempuan lebih bersifat pemelihara dan lebih berorientasi interpersonal dibandingkan laki-laki. Nah, di mana untuk respon empati ini mendapatkan hasil bahwa anak perempuan ini lebih empati dalam merespons secara verbal keadaan distres oleh seseorang. Nah, di mana kemampuan berempati ini akan semakin bertambah dengan meningkatnya usia. Nah, jadi empati ini selain membutuhkan pengalaman, nah di sini keterkaitannya juga dengan usia. Jadi semakin bertambahnya usia seorang, makin bertambahnya sikap empati. Nah, selanjutnya yang ketiga itu derajat kematangan psikis. Nah, empati juga berpengaruh oleh derajat kematangan. Yang dimaksud dengan derajat kematangan di sini adalah besarnya kemampuan seseorang dalam memandang, menempatkan diri pada perasaan orang lain, serta melihat kenyataan dengan empati secara proporsional. Derajat kematangan seseorang ini akan sangat mempengaruhi kemampuan empatinya. Keempat, sosialisasi. Sosialisasi ini merupakan proses melatih kepekaan diri terhadap rangsang sosial yang berhubungan dengan empati dan sesuai dengan norma, nilai-nilai, atau harapan sosial. Sosialisasi memungkinkan seseorang dapat mengalami empati, artinya mengarahkan seseorang untuk melihat keadaan orang lain dan berpikir tentang orang lain. Sosialisasi menjadi dasar penting dalam berempati karena dapat melahirkan sikap empati pada anak. Kepekaan sosial juga berpengaruh pada perkembangan empati anak terhadap lingkungannya. Nah, itu mungkin faktor yang mempengaruhi empati. Selanjutnya, cara melatih empati. Nah, ada beberapa cara kita untuk melatih empati kita. Yang pertama itu menumbuhkan hati pada keadaan sekitar, membuka hati pada keadaan sekitar. Nah, mengasah rasa empati ini tidak bisa dilakukan baik bila kamu tidak mencoba untuk membuka hatimu terlebih dahulu. Sebab dorongan hati ini memiliki andil dalam menciptakan kepekaan dan rasa empati dalam dirimu. Nah, contoh misalkan saat ini kamu terlibat dalam suatu organisasi sosial, namun hatimu sendiri tidak tergerak untuk itu, bergabung hanya sebagai ajang ikut-ikutan dan eksis semua, maka kamu tidak akan benar-benar bisa membutuhkan rasa jiwa sosial dan empati dirimu. Kedua, memahami emosi pribadi agar tidak memahami emosi orang lain. Nah, kamu sebagai manusia tentu perlu merasakan berbagai gejolak emosi dalam diri, seperti perasaan senang, sedih, marah, kecewa, takut, ataupun kehilangan. Ketiga, mencoba peduli pada lingkungan sekitar. Untuk menjadi peduli pada sekitar, kamu perlu terlebih dahulu harus menghilangkan perasaan subjektif terhadap objek lain. Dengan begitu, rasa kamu akan tumbuh. Di samping itu, kamu sudah bisa menyatu dengan lingkungan sekitar. Itu menjadi pendengar yang baik. Nah, ini juga sangat penting bagi guru BK. Nah, dengan menjadi pendengar yang baik, mau berusaha mengerti dan memahami perasaan lawan bicara dengan baik, itu mencoba menyalahkan pendapat orang lain tersebut sesuai dengan jalan hidupnya. Maka dengan dapat mengasah rasa empati, selain itu dengan menjadi pendengar yang baik itu memberikan dampak positif bagi dirimu, sebab menandakan kamu telah berhasil dalam kehidupan bermasyarakat dan orang lain menyukai kepribadian tersebut.
Itulah bagaimana cara-cara melatih. Tadi saya sudah jelaskan cara-cara penyebab empati. Nah, mungkin sampai sini saja terkait pertemuan kita yang membahas terkait empati. Nah, apabila ada kesalahan kata, saya mengucapkan minta maaf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan menonton video ini. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.